Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan secara singkat mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin hingga pemberontakan masa Utsman bin Affan. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 5 bulan 11 hari terhitung dari 632 sampai 634 Masehi. Lahir di Mekah 27 Oktober 573 Masehi dan meninggal di Madinah 23 Agustus 634 Masehi. Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq: memberantas orang-orang yang tidak mau berzakat, memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad, pengiriman pasukan ke Romawi yang dipimpin Usama, perluasan wilayah kekuasaan Islam di Irak, Syria, dan Irak. Adapun berbagai kisah teladan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni sebelum masuk Islam beliau adalah saudagar sukses. Setelah beriman ia rela membelanjakan seluruh hartanya demi syiar Islam. Saat terpilih menjadi khalifah pengganti Rasul, beliau berkata, "Saya terpilih bukan karena yang terbaik. Bila aku benar maka ikutilah, namun jika salah tergulah." Beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Beliau hidupnya sangat sederhana, tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Bergelar Siddiq karena beliau orang yang selalu membenarkan ajaran-ajaran Rasul, termasuk pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Punya nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari terhitung dari 634 sampai 644 Masehi. Lahir di Mekah tahun 584 Masehi, wafat tanggal 3 November 644 Masehi. Kemudian jasa Umar bin Khattab, yakni menetapkan awal perhitungan kalender Hijriah. Beliau juga sebagai pendapatan negara, pembangunan kota-kota dan saluran air untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, penghapusan perbudakan, pembangunan sekolah-sekolah, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan tradisi salat tarawih berjamaah. Berbagai kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab, yakni terkenal sebagai pemimpin yang berani, tegas, dan adil sehingga dijuluki Amirul Mukminin. Terkenal sangat pandai memisahkan antara kebenaran dan kebatilan sehingga mendapat gelar Al-Faruq, pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya. Beliau masuk Islam karena mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan adiknya, padahal sebelumnya beliau sangat membenci Islam. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Umayyah, menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Lahir di Taif 574 Masehi, meninggal 17 Juni 656 Masehi. Adapun jasa Utsman bin Affan, yakni menyusun mushaf Al-Quran, merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi, membantu angkatan laut, memperluas kekuasaan Islam sampai ke Armenia, Tunisia, Tripoli, Konstantinopel, Turki, Yugoslavia, dan Polandia. Berbagai kisah teladan Utsman bin Affan adalah membeli sumur-sumur orang Yahudi sebagai mata air untuk rakyat umum. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, rela menyumbang sebanyak 100 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham untuk perang Tabuk. Bergelar Dzun-Nurain karena menikahi 2 putri Rasul setelah salah satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mempunyai nama lengkap Ali bin Abi Thalib, menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Lahir di Mekah 15 September 601 Masehi, meninggal tahun 661 Masehi. Jasa-jasa Ali bin Abi Thalib: mengganti gubernur-gubernur yang curang yang berkuasa pada masa Utsman bin Affan, menarik tanah yang dikorupsi oleh gubernur-gubernur tersebut menjadi milik negara lagi, membuat Qidah Nahwiyah oleh Aswad ad-Du'ali, membangun kota Kufah. Berbagai kisah teladan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Pemimpin yang sederhana dan sangat berlapang dada, salah satunya saat kisah ia kehilangan baju besinya yang diambil oleh orang Yahudi. Saat Rasul akan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau adalah orang yang berani menggantikan posisi Rasul di tempat tidur Rasul, padahal taruhannya adalah nyawa. Sangat memperhatikan orang-orang miskin. Kemudian kita langsung masuk ke pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada awal masa pemerintahannya, tepatnya 6 tahun pertama, berlangsung baik tanpa adanya perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir mulailah timbul fitnah yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya, yang juga menyebabkan Utsman terbunuh. Hingga Utsman sendiri pernah berkata pada seorang pemuda, "Apa kalian tahu mengapa kalian berani padaku? Kalian berani padaku tak lain karena sifat lemah lembutku." Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa ayahnya Ibnu Umar pernah berkata, mereka telah mencela beberapa hal dari Utsman, yang seandainya hal tersebut dilakukan oleh Umar, niscaya mereka tidak akan berani mencelahnya. Terima kasih. Demikian sedikit kisah dari keempat Khulafaur Rasyidin yang berjasa meneruskan kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.